Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang analisis struktur senyawa organik mengenai spektroskopi massa. Yang diharapkan pada spektroskopi massa ini adalah menjelaskan konsep dasar dan metode analisis struktur secara mass spektroskopi, kemudian menganalisis data spektroskopi massa. Materi pembelajaran meliputi konsep dasar spektroskopi massa dan prinsip penentuan spektroskopi massa. Spektroskopi massa merupakan suatu metode identifikasi dengan menembakkan elektron berenergi tinggi pada sampel dalam keadaan gas, sehingga membentuk ion molekul dan ion fragmen atau ion pecahan, yang selanjutnya masing-masing ion akan dipisahkan berdasarkan massa atau rasio muatan yang terekam sebagai data spektrum massa. Spektroskopi massa berfungsi untuk menghasilkan berkas sinar kation dari suatu zat, menghasilkan berkas kation menjadi bentuk spektrum massa atau M/Z. Kemudian berikutnya mendeteksi dan mencatat nilai massa relatif dan kelimpahan isotopnya atau intensitasnya. Prinsip dasar kerja spektrofotometer massa. Ini adalah untuk alatnya, skema alatnya yang meliputi kalau ada sampel yang diuapkan masuk ke dalam ruang ionisasi, ini ruang ionisasi, maka akan mengalami percepatan, ini ruang akselerasi. Kemudian mengalami percepatan, ini ada deflection, yaitu tempat ruang pembelokan yang ada medan magnetnya. Kemudian di sini ada ruang untuk pendeteksi. Nah, ada amplifier, kemudian ada chart recorder. Tahap pertama. Pada tahap pertama, sampel yang diuapkan ditembak dengan berkas elektron, sehingga elektron dalam molekul sampel terlepas dan membentuk ion positif. Nah, membentuk ion positif di sini. Jadi sekali lagi, sampel yang diuapkan ditembak ini oleh electrically heated metal coil, ini ditembak dengan berkas elektron sehingga dalam molekul sampel terlepas dan membentuk ion positif. Tahap kedua adalah tahap percepatan. Ion tersebut dipercepat. Jadi ion-ion ini kemudian dipercepat supaya semuanya mempunyai kinetik yang sama. Ion-ion positif yang keluar dari ruang ionisasi akan melewati 3 celah. Ini 3 celah yang mempunyai tegangan tinggi, menengah, dan yang celah terakhir bertegangan 0 volt. Semua ion-ion tersebut dipercepat sampai menjadi sinar yang sangat terfokus atau ion beam atau berkas sinar. Tahap ketiga yaitu pembelokan. Ion-ion positif yang telah terfokus selanjutnya masuk ruang pembelokan. Di sini mix ion stream. Jadi aliran ion yang campuran aliran ion.
Jadi ion-ion positif yang telah terfokus masuk ruang pembelokan yang terpasang magnet. Nih, terpasang magnet. Yang terpasang medan magnet. Pembelokan yang terjadi tergantung pada massa ion tersebut. Semakin ringan massanya, akan semakin dibelokkan. Besarnya pembelokan juga tergantung pada besar muatan positif ion tersebut. Dengan kata lain, semakin banyak elektron yang diambil pada tahap 1, semakin besar muatan ion tersebut. Pembelokan yang terjadi akan semakin besar. Nah, di sini ion stream B. Jadi di sini ion stream C yang dibelokkan, kemudian ini ion stream A. Jadi sesungguhnya pada daerah pada pembelokan ini ada 3 macam ion, yaitu ion berkas ion A, berkas ion C, dan berkas ion B. Tahap keempat adalah pendeteksian. Sinar-sinar ion yang melintas dalam mesin tersebut dideteksi secara elektrik. Jadi ketika ion menubruk kotak logam, maka ion tersebut akan dinetralkan oleh elektron. Nah, ini oleh elektron yang ada pada gambar. Ini gambar sebelah kanan. Jadi ini ion positif kemudian dinetralkan oleh elektron yang berasal dari kotak logam. Hal ini akan menimbulkan ruang di antara elektron-elektron dalam logam tersebut. Ini akan menimbulkan ruang. Ya. Kemudian elektron-elektron yang berada dalam kabel akan mengisi ruang tersebut. Jadi kalau demikian, maka elektron-elektron yang ada di dalam kabel ini akan segera mengisi ruang. Aliran elektron di dalam kabel itu dideteksi sebagai arus listrik yang bisa diperkuat dan dicatat. Semakin banyak ion yang datang, semakin besar arus listrik yang timbul. Berikutnya mengenai ionisasi dan fragmentasi. Dalam spektrofotometer massa, reaksi pertama suatu molekul adalah ionisasi awal, mengambil sebuah elektron. Jadi kalau molekul ditembak dengan berkas elektron sebesar 70 elektron volt, maka akan melepaskan 1 elektron. Jadi ditembak, kemudian dilepaskan membentuk ion induk atau ion molekul. Ion molekul disebut ion massa molekul. Jadi M radikal kation disebut juga suatu ion massa molekul. Mempunyai M perset paling besar, peak atau puncak pada spektra MS sebelah kanan, paling kanan pada spektrum MS. Jadi puncak terdapat paling kanan pada spektrum MS. Elektron yang paling mudah terlepas dalam molekul biasanya adalah elektron dalam orbital berenergi tinggi. Jika sebuah molekul mempunyai elektron-elektron N atau elektron menyendiri atau disebut juga elektron-elektron yang tidak digunakan untuk berikatan, maka salah satunya akan dilepaskan. Namun demikian, jika tidak terdapat elektron N, maka akan dilepaskan sebuah elektron P. Dan jika tidak terdapat elektron P, barulah elektron pada orbital sigma. Inilah contohnya. Misalnya pada metanol. Metanol ditembak dengan berkas elektron dengan kekuatan 70 elektron volt, maka akan terbentuk kation radikal metanol dengan melepaskan elektron dari orbital N.
Demikian juga untuk propena. Jika ditembak dengan energi sebesar 70 elektron volt, maka akan melepaskan elektron yang berasal dari ikatan pi. 1 elektron dari ikatan pi. Maka membentuk radikal kation molekul dari propena. Demikian juga untuk metana. Kalau ditembak dengan berkas elektron sebesar 70 elektron volt, maka elektron ikatan pada C dan H akan keluar, yaitu dikatakan sebagai elektron sigma yang keluar. Akan membentuk radikal kation molekul CH3A ya. CH3H radikal kation molekul metana. Oke. Setelah ionisasi awal, ion molekul akan mengalami fragmentasi, yaitu proses terlepasnya radikal-radikal bebas atau molekul netral kecil dari ion molekul. Ion molekul tidak pecah secara acak, melainkan cenderung membentuk fragmen-fragmen yang paling stabil. Dalam persamaan yang menunjukkan fragmentasi, biasanya fragmen radikal bebas tidak dituliskan karena tidak terdeteksi dalam spektrofotometer massa. Beberapa molekul kecil yang stabil yang mudah terlepas dari ion molekul antara lain molekul air H2O, molekul karbon dioksida CO2, molekul karbon monoksida CO, dan molekul etena C2H4. Molekul-molekul netral ini pun tidak terdeteksi dalam spektrofotometer massa. Jadi spektrumnya tidak akan nampak untuk molekul-molekul netral ini. Nah, ini salah satu contohnya misalnya pada butanol. Ion molekul butanol atau disebut juga ion induk atau parent ion yang mempunyai ampersand sama dengan 74. Kalau dia melepaskan molekul netral H2O, maka akan terbentuk kation dengan ampersand 56 karena berkurang sebanyak 18. Efek percabangan. Kalau di dalam molekul mempunyai cabang, jadi percabangan dalam suatu rantai hidrokarbon menghasilkan fragmentasi yang terjadi terutama pada cabang. Karena radikal ion sekunder atau karbokation sekunder lebih stabil daripada bentuk primernya. Sebagai contoh, ion molekul metil propana menghasilkan terutama kation isopropil dan radikal metil. Ya. Jadi sekali lagi untuk ion untuk radikal kation 2-metil propana dengan adanya efek percabangan ini maka akan melepaskan radikal metil dari cabangnya dan membentuk kation isopropil. Nih kation isopropil. Kemudian pada efek heteroatom. Fragmentasi ion molekul biasanya terjadi pada posisi alfa terhadap heteroatom, terutama terjadi pada amina atau ether. Anda perhatikan di sini, ini untuk radikal kation etil, metil,
amino. Etil, metil, amino. Kemungkinan terjadi fragmentasinya pada atom C alfa, ikatan antara atom C alfa dan C beta. Jadi di sini dikatakan ion molekul biasa terjadi, fragmentasi ion molekul biasa terjadi pada posisi alfa. Yang dimaksud posisi alfa yaitu posisi atom C alfa dari atom heteroatom dengan posisi ikatan antara posisi atom C alfa dengan atom C beta. Nah, ini ikatan ini akan bisa mengalami fragmentasi. Jadi, dalam hal ini ada dua kemungkinan terjadinya fragmentasi. Pertama, jika terjadi pelepasan radikal etil, maka akan terbentuk kation dengan MZ, M/Z sama dengan 58. Kalau dia melepaskan radikal metil, maka akan terbentuk kation fragmen dengan M/Z 72. Nah, sekarang marilah kita lihat pada penataan ulang McLafferty. Pada penataan ulang McLafferty terjadi bila terdapat sebuah atom hidrogen gamma terhadap gugus karbonil dalam ion molekul. Ini salah satu senyawa yang mempunyai atom hidrogen alfa. Di sini kurang ya, di sini mestinya harus ada atom H. Di sini ya. Nah, sekarang kita lihat atom H gamma. Posisi atom H gamma yaitu atom H yang terikat pada atom C gamma. Nah, di sini kita gamma dari mana? Dari gugus karbonil. Jadi C alfa, kemudian C beta, C gamma. Nah, di sini adalah atom H gamma. Nah, kalau ada atom H gamma, molekul yang mempunyai atom hidrogen gamma terhadap gugus karbonil, maka ion molekulnya jika ditembak dengan 70 elektron volt, maka akan melepaskan 1 elektron dan membentuk ion molekul dengan M/Z M/Z44. Di sini yang lepas adalah molekul netral CH2CH2. Jadi maaf, ini ada kekurangan atom H di sini. Jadi untuk senyawa propanal. Ini senyawa propanal yang mempunyai atom H gamma akan mengalami penataan ulang McLafferty. Nah, mari kita lihat apa saja sesungguhnya yang perlu kita amati pada spektrum MS, yaitu puncak untuk ion massa molekul atau parent ion atau ion induk itu pada ujung paling kanan. Dalam hal ini nih, ini adalah ion massa molekul. Kemudian untuk base peak. Nah, base peak itu puncak yang paling tinggi, nilainya 100 relatifnya. Intensitas relatifnya 100. Jadi ini base peak, puncak dasar, disebut juga puncak dasar. Kemudian yang lain adalah puncak-puncak untuk ion fragmen. Nah, beberapa aturan dalam spektroskopi MS, yaitu aturan nitrogen atau hukum nitrogen.
Suatu molekul yang massa molekulnya genap tidak mungkin mengandung nitrogen. Tetapi kalau mengandung nitrogen, maka jumlah nitrogennya harus genap. Pecahan molekul umumnya bermassa ganjil, kecuali kalau terjadi penataan ulang. Yang kedua adalah jumlah ketidakjenuhan, atau sering disingkat DBE, double bond equivalent. Ini harusnya pakai Ki. Sama dengan jumlah karbon plus 1 dikurangi setengah dari jumlah atom H dikurangi jumlah atom X atau jumlah atom halogen ditambah jumlah atom nitrogen. Beberapa contoh spektra. Nah, ini adalah salah satu contoh spektra dan Anda diminta untuk memprediksi apakah spektra ini cocok untuk senyawa 1 atau senyawa 2. Jadi dalam hal ini kalau Anda diminta untuk mengecek atau menguji atau menganalisis suatu spektra MS, apakah cocok dengan suatu struktur senyawa tertentu, maka Anda tentu saja perlu melakukan fragmentasi dari senyawa, struktur senyawa yang sudah ditentukan. Nah, dalam hal ini, Anda lihat bahwa ada puncak yang paling kanan. Itu yang menunjukkan puncak massa ion molekul. Kation radikal molekul. Atau puncak untuk massa relatif ion tersebut. M%-nya itu sama dengan massa ion relatif. Kemudian bis-peak itu puncak dasar, puncak yang paling stabil. Kemudian ini puncak untuk ion fragmen. Ya, di sini ada 125, 136, puncaknya 136, kemudian ada ini nanti Anda cek ya, berapa ini 100, 110, 120, berarti ada 121 kalau tidak salah, atau 126. 100, 110, 120, berarti 121. Kemudian di sini ada lagi puncak 100. Berarti di sini ini 75, 85, kemungkinan ini 86, ada puncak lagi 120. Ada puncak lagi di sini 50, 60, jadi kemungkinan di sini 65 atau yang kecil 66. Demikian juga yang kecil-kecil di sini ya, 29 mungkin ini. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya, contoh fragmentasinya. Ini dia mencoba memfragmentasi struktur senyawa yang kedua. Ya, kalau struktur senyawa yang kedua ditembak bergas 70 bergas elektron dengan kekuatan 70 elektron volt, maka akan keluar 1 elektron membentuk radikal kation molekul dari ion molekul yang mempunyai M% 136. Itu berarti puncaknya ada yang paling kanan. Kalau keluar kemudian melepaskan radikal metil, maka akan terbentuk maka akan terbentuk ion molekul dengan M% 121. Ion molekul ini kemudian melepaskan
molekul netral karbon monoksida, maka akan membentuk membentuk ion fragmen atau kation fragmen dengan M% 93. Nah, ion fragmen yang dengan M% 93 akan melepaskan molekul netral etena dan akan membentuk kation fragmen dengan M% 65. Nah, kalau kita cek ulang pada spektra sebelumnya, nah, maka ini cocok ya. Cocok M% yang di sini, ini semua cocok ya. Cocok. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa spektra MS ini cocok untuk struktur senyawa yang kedua. Berikutnya, kalau kita mempunyai senyawa yang setelah ditembak dengan berkas elektron sebesar 70 elektron volt, ini menghasilkan parent ion, ini ion induk atau radikal kation yang mempunyai M% sebesar 136, kemudian akan lepas radikal metoksi sehingga membentuk ion fragmen dengan M% 105, kemudian melepaskan molekul netral karbon monoksida, membentuk ion fragmen dengan M% 77, kemudian melepaskan molekul netral etuna, menghasilkan kation fragmen dengan M% 51. Nah, kemudian Anda lihat spektra sebelumnya apakah cocok dengan ini, dengan fragmentasi ini semua. Oke. Nah, berikutnya ini ada dua senyawa yaitu A dan B. Ya. Senyawa A dan B dengan spektra yang diberikan adalah seperti ada pada gambar. Jadi sekali lagi Anda cermati puncak untuk ion induk, kemudian puncak-puncak untuk fragmen ion atau ion pecahan, kemudian Anda amati base peak, demikian juga untuk puncak-puncak ion pecahan ini. Untuk itu kemudian dapat kita lihat mana yang akan Anda pilih. Ternyata di sini yang dipilih adalah senyawa yang ada gugus hidroksilnya. Berarti kan senyawa A, ya. Senyawa A. Oke. Senyawa A ini berarti. Nah, senyawa A ini kalau ditembak dengan berkas elektron 70 elektron volt akan lepas 1 elektron, maka membentuk suatu radikal kation molekul atau parent ion dengan M% 118. Nah, ini ada dua kemungkinan untuk melepaskan radikal yang membentuk M% 45, jadi membentuk ion fragmen dengan M% 45, atau melepaskan radikal metil dengan menghasilkan ion fragmen dengan M% 103. Kemudian ini yang ion fragmen ini akan melepaskan molekul H2O atau molekul air, kemudian menghasilkan ion fragmen dengan M% 85 yang akan kemudian melepaskan molekul netral etuna, menghasilkan ion fragmen dengan M% 59. Kemudian setelah itu ion fragmen ini akan melepaskan molekul
molekul netral karbon monoksida menghasilkan ion fragmen dengan M/Z 31. Anda cocokkan dengan fragmen yang sebelumnya, ya. Anda cocokkan dengan spektra sebelumnya, apakah fragmen-fragmen yang Anda prediksikan itu tadi cocok dengan yang terdapat pada spektra. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan tentang pengaruh kelimpahan isotop pada corak spektra MS. Nah, misalnya pada atom C yang mempunyai kelimpahan relatif isotopnya untuk C12 itu 98,9%, sedangkan untuk C13 ada 1,1%. Maka M+ untuk M/Z sama dengan 16 itu sebesar 98,9%, itu puncaknya tentu saja tinggi, sedangkan untuk C13 itu M+1 mempunyai MZ17 yang puncaknya kecil, yaitu sebesar 1,1% kelimpahan relatif isotopnya. Nah, lalu bagaimana senyawa dengan dua atom C? Nah, kalau senyawa dengan dua atom C, kalau kedua-duanya itu C12, ya C12, maka M+ adalah 98,9%. Jadi boleh dikatakan 100%, semuanya ada pada serapan C12. Tapi kalau untuk C yang satu C-nya adalah C12, isotop C12, yang satu isotop C13. Jadi ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama, C13-nya terikat pada C yang mengikat gugus karbonil dan gugus OH, dan yang kedua adalah C yang mengikat pada C13 yang terikat dengan mengikat 3 atom H. Jadi ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan M+1-nya yang sebesar 61. Sedangkan untuk M/Z untuk M+2 atau di mana di sini C13 semuanya terikat pada C13, baik C yang mengikat gugus karbonil dan gugus OH maupun C yang mengikat 3 atom H. Nah, bagaimana perhitungannya? Kalau yang semuanya mengikat C12, kedua-dua atom H-nya, maka akan diperoleh puncak 100%. Sedangkan pada M+1, maka ada 2,2%. Ya, karena untuk C13 yang satu dan yang satu C12. Nih. Nah, sedangkan yang untuk M+2 berarti kedua-duanya mengikat C13. Maka di sini perhitungannya 1,1% kali 1,1% sama dengan 1,21 kali 10⁻⁴. Perhitungannya sangat kecil kalau yang untuk dua atom senyawa yang mengikat dua atom C, dan kebetulan semuanya ada C13. Semuanya adalah C13 dalam senyawa tersebut. Nah, maka di sini pada spektra yang nampak adalah untuk M ion induk C12 dan ion induk dengan M+1 yang besarnya hanya 2,2%. Jadi biasanya yang dilihat di sini. Oke. Nah, ini 100 M+1 per M plus mendekati N kali 1,1. N jumlah atom karbon, M+1 dan M+ adalah kelimpahan relatif. Nah, bagaimana dengan atom Br? Anda ketahui bahwa
atom Br mempunyai isotop 79 sebesar 50% dan isotop Br dengan kelimpahan juga 50%. Jadi ini 50-50. Kalau atom C mengikat atom Br, itu kemungkinan mengikat atom Br yang isotop 79 dan ada juga kemungkinan yang mengikat isotop Br 81. Dalam hal ini maka puncaknya akan sama tinggi untuk senyawa CH3Br. Nih. Nah, kalau senyawa dengan 2 atom Br sekarang. Dengan 2 atom Br berarti kemungkinan C ini akan mengikat Br dengan isotop, kedua-duanya isotop Br dengan massa molekul relatifnya 79, ada yang satu mengikat Br 79, yang lainnya mengikat atom Br isotop 81. Ini ada dua kemungkinan, ya. Kemudian kemungkinan yang lain adalah C yang mengikat 2 atom Br isotop 81. Nah, maka tinggi puncaknya adalah menjadi M+1. Ini kan ada dua kemungkinan, berarti lebih tinggi, sedangkan M plus tingginya sama dengan M+4, ya. Yang M+2 itu dengan MS 174. Nah, ini yang paling sulit, atom Cl. Isotop Cl dengan kelimpahan Cl35 sama dengan 3, sedangkan Cl31 kelimpahan relatifnya adalah 1, jadi perbandingannya 1:3. Padahal Bm Cl adalah 35,5. Senyawa dengan 1 atom Cl. Jadi kalau senyawa dengan 1 atom Cl, ada kemungkinan adalah C mengikat atom isotop Cl35, sedangkan C yang satunya lagi mengikat atom Cl37. Maka perbandingan kelimpahannya 3:1. Jadi M plus dan di sini M+2. Kemudian kalau senyawa dengan 2 atom Cl. Senyawa dengan 2 atom Cl, maka ada kemungkinan adalah Cl terikat pada C atau C mengikat isotop Cl, kedua-duanya isotop Cl35. Kemudian alternatif yang lain adalah C mengikat Cl isotop Cl37 dan isotop Cl35. Itu ada dua kemungkinan. Kemudian untuk C mengikat Cl37, kedua-duanya itu satu kemungkinan. Jadi di sini ada M plus dengan M/84 untuk mengikat isotop 2 isotop Cl35, kemudian M+2 untuk M/86, itu ada dua kemungkinan. Kemudian M+4 M/88, itu ada satu kemungkinan. Di sini dikatakan perbandingannya adalah 9:3:1, sehingga menghasilkan 3 puncak di sini yang nampak jelas, yaitu puncak M+, M+2 dan M+4. Oke. Nah, berikutnya adalah data spektrum untuk C8H9NO. Ya, C8H9NO. Ini struktur senyawanya, ini struktur molekulnya, dan di sini adalah spektranya. Nah, dengan MZ puncak-puncaknya muncul di antara 0 sampai 150. Nah, silahkan Anda coba untuk
memfragmentasi senyawa ini, kemudian Anda cocokkan dengan puncak-puncak yang ada di sini, yaitu puncak untuk ion induk, puncak untuk base peak, puncak-puncak ion fragmen. Demikian kuliah untuk spektroskopi massa dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.